Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Ku mau pujikan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sungguh di dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menolong dan menopang langkah kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku,
bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Kau segalanya di dalam hidupku. Kau kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh, Kau penolongku, Kau pelindung di dalam hidupku. Haleluya, oh, aku percaya sebab Engkau menggandeng tanganku. Haleluya, oh, Kau menopang hidupku di setiap saat ku percaya. Ku berserah padamu Tuhan. Shalom teman-teman. Halo, apa kabar di GSKI Nginden, Suko, Manyar, lalu Veteran, Gunung Sari, dan juga Juanda dan sekitarnya dan semua cabang-cabangnya ya. Selamat siang ya. Apa kabar? Sudah istirahat? Oke, nanti dengarkan firman ya. Tuhan berkati. Bless you. Kita ketemu pada 10 Januari ya. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah masuk pada tahun yang baru. Selamat tahun baru. Tuhan berkati. Tahun yang baru, semangat yang baru, hati yang baru. Ya, manusia baru dalam Tuhan. Apapun yang keadaan kita ya, tetap pasti akan berlalu semuanya. Amin. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Opa lihat tuh. Rejoice always. Nah, kalau kita mau berhasil melewati segala macam kesulitan, ini yang penting. Rejoice always. Bersukacitalah selalu. Haleluya. Mampu, mungkin ada yang bilang, oh Opa ngomongnya gampang, bersukacita gitu kan, lagi begini-begini. Ya, dengerin deh, Opa gak bakal salah lah ya. Tapi kita belajar terus ya. Tuhan berkati. Terima kasih mau ikut online ya. Yes, di rumah masing-masing. Walaupun mungkin situasi tidak terlalu ya khusuk ya. Kita akan mungkin kadang-kadang ada yang ya bersuara lain sebagainya, tapi ya Anda boleh pilih setiap jam berapa saja kok. Anda bisa dengar ya, walaupun yang rekaman pagi, rekaman siang, dan rekaman sore dan lain sebagainya, Anda bisa dengarnya kapan saja ya. Tuhan berkati ya. Nah, kita bicara ini, haleluya ya. Semoga jadi berkat. Tuh. Sudah baca belum? When trouble comes, how do we react? Waduh, apa sih Opa? Nah itu silakan, mau baca yang tengah, mau baca yang bawah. Saat kesulitan datang, bagaimana reaksi kita? Karena ini penting. Begitu reaksi kita kacau, maka semuanya akan jadi kacau. Tapi kalau reaksi kita positif, maka semua akan jadi positif. Tergantung orangnya, ya. Tang peng tao kunan, woman the fanning sejemyang. Ketika sama dengan bahasa Indonesianya, sama ya. Ketika bertemu dengan problem, kesulitan, kita punya reaksi bagaimana? Karena banyak orang yang reaksi, waduh susah, aduh bingung, aduh khawatir, bla 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 dan sebagainya. Atau kalau nggak parah, emosi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang santai. Nah, kita yang mana ya? Nah, inilah supaya kita bisa melewati ya. Kita sudah lewat tahun 2020. Kita sudah masuk 2021. Apa kita mau bawa-bawa semua beban 2020 masuk ke 2021? Itu di tangan Anda dan tangan saya.
kita mau apain nih 2021 nih? Ya, bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Nah, tuh ya, courage in time of trouble. Jadi jangan takut, maju terus di saat badai, gelombang, persoalan. Kadang-kadang Opa juga suka ngerti ya. Opa ngerti lah ya. Kadang-kadang orang juga, ya Opa kan keadaannya Opa sama kita beda ya. Tapi Opa pikir ya kita sama-sama manusia loh. Kalau Anda pernah mengalami kesulitan atau sekarang sedang mengalami kesulitan, apa Opa nggak pernah mengalami? Sama aja. Dan di saat kita mungkin sedang menyampaikan firman Tuhan, apakah kita juga tidak dalam kesulitan? Kalau boleh diumpamakan ya, pernah nggak nonton sirkus tuh? Ada pelawak kan, semua ketawa-ketawa. Padahal mungkin si pelawak itu mungkin sedang ada dirundung kedukaan. Mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, atau dia sedang kekurangan uang dan sebagainya. Tapi di hadapan orang, ya mereka tetap seperti no problem. Nah, itu tergantung orangnya. Kita boleh aja bilang dia kan cari uang, Opa. Oke. Tapi marilah, kita sebagai anak Tuhan, kita kan percaya Tuhan luar biasa. Tuhan pasti menolong. Kita selalu menyanyikan Opa yang sering nyanyikan kok. Ya. Dia buka jalan selagi tiada jalan dan lain sebagainya. Nah, kita percaya nggak setiap lagu, setiap pujian yang kita nyanyikan di gereja? Kalau Opa sering ngomong kok, kalau kita hanya cuma nyanyi tok, kita tidak akan mampu untuk menghadapi kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita akan terbawa, karena kalau kita terbawa sebagai kepala rumah tangga, kita terbawa, istri kena, anak kena. Istri terbawa, suami kena, anak kena. Anak terbawa, anak kena, orang tua terbawa juga semuanya. Ini semua ada efeknya. Nah, kita mau bagaimana sebagai anak Tuhan? Apa kita mau bikin kacau semuanya? Sama dengan air yang ada di baskom lah. Kalau Anda goyang sedikit sebelah sini, semua bergoyang juga kok. Nah, ini persoalannya sekarang. Bagaimana kita punya mindset di saat sedang ada trouble, di saat sedang ada konan, ada kesulitan, bagaimana reaksi kita. Itu menunjukkan bagaimana sampai di mana iman kita. Ya, itu menunjukkan iman kita masing-masing. Ya, haleluya. Karena sini dikatakan ya, harusnya punya keberanian. Dalam bahasa Tionghoanya Mandarin, yongqi. Yong itu berani, si itu yes, kekuatan. Yong ada keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk tetap percaya bila hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bila benar ya. Kalau nggak benar kita bicara lain lagi ya. Pasti Tuhan tolong dan buka jalan. Setuju? Setujulah ya. Haleluya. Coba kita lihat nih ya. Ada juga hamba Tuhan yang mengalami persoalan dah ya. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 13 dan 29. Ya, 13 ini mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Berarti kan ada problem. Sedang menghadapi kesulitan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Kita lihat ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Keberanian menghadapi begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang mau menghancurkan mereka. Tapi di sini dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, jadi bukan orang super, bukan Superman atau super segala macam ya, tidak ya, orang biasa yang tidak terpelajar, bahkan tidak terpelajar lagi, nggak punya gelar ya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita juga harus dikenal sebagai pengikut Yesus. Berarti kita punya Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ini harus diwujudkan, dibuktikan di saat kita sedang mengalami kesulitan. Kalau sedang lagi happy-happy mah semua juga bisa. Siapa yang tidak bisa? Di saat semuanya lancar, dagang lancar, keluarga sehat, semuanya bagus, happy bisa saja. Rejoice, Tuhan terima kasih, haleluya, bisa semua juga. Tapi justru di sini seperti Rasul Paul dan Yohanes, Petrus dan Yohanes ya, orang biasa. Nah, ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka punya keberanian luar biasa. Dari mana keberanian ini? Dari Tuhan. Coba kita lihat 29 ya, kita lompat ke belakang ya, 29-nya ya, haleluya tuh. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan
berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, ini memberitakan firman bukan berarti cuma hanya di mimbar. Anda juga sedang memberitakan firman kalau Anda bereaksi di saat Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan atau problem, apa saja bahasanya. Itu Anda sedang berfirman dan itu minta pertolongan Tuhan, baru kita mampu. Sehingga orang-orang lihat, wah luar biasa ya dia. Jemaat Nginden, Jemaat Manyar, Jemaat Suko, Jemaat Citraland, Jemaat Gunung Sari, Veteran, Juanda, dan lain-lainnya semuanya. Wah, memang lain loh mereka. Nah, inilah reaksi kita. Orang sih akhir walaupun bahasanya memang mereka beda. Itu bahasanya. Kalau semua sering dalam keberkatan ya ilah. Apa sulitnya semua juga bisa. Kalau kita lompat sini ya, 2 Korintus 10 ayat 2 bunyinya apa ayo? Ya. Pembelaan Paulus terhadap pelayanan itu. Paulus juga menghadapi persoalan juga. Sama aja ya. Sini, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Dia dituduh gak karu-karuan. Dia bisa fight, tapi dia menunjukkan kepada orang, nih cara fightnya begini. Bukan cara fightnya pukul orang, marah, umbar emosi. Tidak. Tapi dia menunjukkan dengan tindakannya bahwa dia adalah orang yang benar-benar percaya. Sehingga orang-orang akhirnya tunduk. Kalau kita ke belakang lagi, ya, Efesus 3. Ayat 12, bunyinya apa tuh ya? Ayat 12, Efesus 3 ayat 12 ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Jadi di dalam Dia, bukan di luar Dia ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di saat kita kesulitan, punya nggak kita? Punya nggak kita? Ini supaya kita minta kepada di sini ya kata ya, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Maaf itu ayat 13 ayat 12 ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan di dalam Dia loh. Jadi kita minta kepada Tuhan menolong kita di saat kita mungkin tidak mampu, tidak kuat. Dan mungkin akan ya gagal dan lain sebagainya, bahasanya macam-macam ya. Nah, kita minta kepada Tuhan. Disitulah pertolongan kita. Kemana sih pertolongan kita selain kepada berkunung Tuhan? Selain kepada Tuhan. Sangti sewomen tepinan so. Tahu lagu itu? Tuhan adalah perlindunganku. Ingat kan lagu itu? Iya, Dialah kekuatanku. Wah, yang gak nyanyi lah ya. Puji Tuhan lah. Nah, kita percaya gak itu? Kalau kita cari di saat kita sedang mengalami kesulitan, lalu kita cari perlindungan ke tempat lain, ya, Opa gak ngerti deh. Opa cuma ngertinya cari perlindungan ke Tuhan. Dan Opa buktikan dalam kehidupan ini selalu ada saja. Walaupun kadang-kadang last moment, saat-saat akhir, tetap Tuhan pelihara. Ya, lalu sini dikata, nah tuh, rejoice always. Ya, jangan pernah lupa tuh ya. Rejoice always, 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 baca sendiri dah ya. Ya, nggak usah dibuka lah ya. Haleluya. Sini diajarin ucap syukur lah selalu atau senantiasa. Ini kan bukan hanya cuman anjuran. Ini yang kewajiban orang percaya. Kelakuan orang percaya. Itu. Ini bukan sekedar anjuran atau himbauan. No. It's you must do it. Sehingga Anda bisa terhindar dari segala macam keruwetan dan kesulitan yang akan menghancurkan diri Anda dan seluruh yang ada di sekitar Anda semuanya. Termasuk keluarga Anda tentunya. Amin. Ya, kita teruskan lagi. Nah, persoalannya masih punyakah kita dan bisakah kita di saat sulit, problem, sakit, bla 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 segala macam, tambahin dia sendiri ya, tetap sukacita. Reaksi kita di saat itu harus sukacita, bukan cemberut, bukan merengek-rengek,
Bukan lapor sana lapor sini dengan bahasa tolong doain dong. Bukan opa bilang nggak boleh doain, bukan itu bahasanya ya. Tapi kadang-kadang kita jadi ngerti apa nggak tahu bahasa Belandanya sebetulnya aleman. Ada yang ngerti nggak? Yang tua-tua pasti ngerti aleman nih. Ya semacam kolokan gitu. Ya kita jadi orang Kristen yang tidak kuat gitu. Sedikit-sedikit bingung, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit takut. Apakah itu reaksi kita? Sebagai orang yang mengaku percaya, kita bukan sedang mempermuliakan Tuhan, kita sedang mempermalukan Tuhan. Maaf ya. Ngerti dong? Ya, haleluya, amin. Nah, kalau kita punya dan bisa, pasti kita juga haleluya. Amin. Yes, haleluya ya. Nah, tuh kegagalan kita pada umumnya jika disuruh berdoa ya oke. Kalau misalkan hamba Tuhan kalau kita konseling dan lain sebagainya, ayo kita berdoa yuk. Oke, doa sih oke, tapi jangan lama-lama, harus ada jawaban. Kan kita maunya begitu. Oke, doa. Jawaban hamba Tuhan, ayo kita berdoa yuk. Kita percaya Tuhan, oke, ikut berdoa. Tapi dalam hati, jangan lama-lama suwe-suwe. Ngerti kan? Piao tai jiu. Not too long. Oh, berapa bahasa tuh. Termasuk bahasa Jawa menjadi 4. Iya, kita maunya 1 minggu lah, selesai semuanya. Haleluya, Tuhanku baik. Coba andai kata 1 tahun atau berapa tahun lah gitu, masih bisa haleluya. Pertanyaan besar buat kita semuanya. Nih, lihat tuh, prayer in time of trouble. Tetap aja mau ngomong sama pendeta siapapun juga, jawabannya adalah di saat kita sedang mengalami kesulitan, berdoa. Karena itulah jalan keluar buat Anda dan saya, dan dikuatkan. Dan kita punya keberanian dalam menghadapi apa yang harus dihadapi. Jangan sedikit-sedikit lari dari kenyataan, lalu minta, oh Tuhan luputkan, singkirkan, jauhkan. Mau jadi Kristen semacam apa kita ini? Kita lebih lemah dari orang-orang dunia kalau begitu caranya. Orang dunia aja mau, oh move on, jangan khawatir, jangan takut. Orang dunia juga mengatakan itu. Lalu kita anak Tuhan, kalau kita reaksi kita dalam menghadapi kesulitan, langsung muka udah nggak enak dilihat, ya, semua kena imbasnya. Kita mau apa? Itu aja Bapak tanya, kita mau apa? Nyolat, Matius 6 ayat 6 ya. Sepertinya ini klise, tapi inilah satu-satunya jalan bagi kita. Kita baca yuk, sepertinya udah tahu apa? Iya, sepertinya klise ya. Ya oke. Habis mau cari apa? Saya cari firman. Betul? Opa mau bilang apa? Karena pengalaman hidup juga mengajarkan semua ternyata firman Tuhan adalah ya dan amin kok dalam kehidupan Opa. Nah, alami, jangan hanya jadi orang Kristen, tapi alami kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga Anda bisa melalui semua kesulitan, dan Anda bisa jadi saksi, yaitu membawakan firman kehidupan. Walaupun Anda tidak bisa khotbah, tapi Anda bisa bawa firman kehidupan. Orang bisa, weh, kok kamu bisa ya? Kok iso ya? Wah, aku gak iso. Tapi ono Gusti Allah, Yesus. Sing isoke. Ngerti kan ya? Salah ngomong gak nih? Kalau salah maaf ya. Iya, Matius 6 ayat 6 bunyinya apa? Ayo. Matius 6 ayat 6 ya. Nah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, semua sudah tahu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalas bukan memberikan. Menolong engkau. Menyembuhkan engkau. Kalau engkau melakukan ini. Kadang-kadang memang tidak mungkin kita tidak bisa tutup kamar, semua nggak boleh masuk dan lain sebagainya, mungkin, oke. Tapi kita bisa tutup semua telinga kita, mata kita, ya, sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan kita, tetap datang di bawah kaki Tuhan dalam keadaan apapun juga. Opa sering mengatakan, waktu kita berdoa, kadang-kadang waktu setir mobil bisa berdoa, lo kok bisa? Kenapa mesti merem? Nggak perlu, setir aja. Hati kita langsung connect dengan Tuhan, itu berdoa juga kan. Anda sedang mengerjakan apa di kantor? Kerjakan sambil Anda berdoa, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk hari ini masih bisa bangun, baik Anda kita sendiri pribadi maupun bersama dengan keluarga kita semua. Ucap syukur, itu kan connect terus bersama dengan Tuhan.
Kita tidak terputus sehingga hubungan kita luar biasa dan Tuhan melihat itu semuanya. Di saat anakku sedang mengalami persoalan, dia datang kepadaku. Seperti jemaat yang ada di Nginden, Manyar, Suko, Citraland, Gunung Sari, Veteran, Juanda, dan sekitar semua Jawa Timur. Amin. Ada amin? Yes, haleluya ya. Teruskan ya, ayat 26, Matius 26. Bunyinya apa? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah tuh. Jawabannya tetap itu aja, nggak ada jawaban yang lain. Anda jangan bermimpi atau berharap bahasanya ya untuk mendapatkan jawaban yang lain. Itu bisa saja perkiraan atau pemikiran seseorang. Tapi kalau Anda lari kepada firman, tetap jawabannya adalah ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini, ya kita mau, tapi ya bagaimana nggak emosi, bagaimana nggak kesel, bagaimana nggak ya teruslah. Kalau Anda kesal kan darah tinggi, darah mengental, akhirnya stroke. Halo, kalau stroke, malah ada yang bilang oke deh, ada yang mati. Kalau nggak mati kayak stroke setengah mati, bikin susah satu keluarga semuanya bagaimana? Kenapa itu semua? Karena reaksi kita waktu menghadapi kesulitan, kita bikin pusing diri kita sendiri. Sudah ada beban, tambahkan beban lagi, akhirnya tidak mampu. Bahasanya Mandarinnya nao chung xie, pecah pembuluh darah. Akhirnya ada yang mau? Enggak ya, jangan ya. Good. Ya, haleluya ya. Teruskan ya. Nah, di saat sinar matahari belum terlihat, sementara semua gelap gulita, masihkah kita percaya dan bersandar padanya? Pertanyaan untuk kita semua. Semua matahari belum terbit, berarti gelap semuanya. Kita belum lihat pertolongan Tuhan. Kita mau percaya, tapi kita belum lihat pertolongan Tuhan. Opa sering ngomong, kalau di sini gelap ini, kalau di sini gelap. Kalau kita mau ke tempat terang, mesti apa? Diam atau kita jalan? Jalan menuju ke tempat terang itu. Jalan ke firman Tuhan atau jalan ke Tuhan. Sehingga karena Tuhan adalah terang, maka kita mendapatkan sinar terangnya. Sederhana aja, jangan dibikin ngejelimet gitu, jangan dibikin pusing gitu. Kalau Anda mau mendapatkan jawabannya cuma dari Tuhan. Dan Tuhan adalah terang, Tuhan adalah jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang terima kasih, yang ku perlu. Amin. Perlu gak sama Yesus? Perlu ya? Ya, siapa sih kita? Amin. Nah ini tuh, in time of trouble, God is our guide. Di saat kesulitan, problem dan sebagainya, Tuhan adalah guide kita. Ya, apa itu pemimpin kita, yang memimpin kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Sopo sing nyanyi? Ya, sudah hafal kan? Daud. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan trouble, problem. Tapi yang keluar itu reaksi Daud di saat dia sedang menghadapi problem. Nah, kita mau nggak? Kalau kita mau berhasil, ya jalankan. Tinggal jalankan saja kok. Apa sih susahnya? Ya bikin susah kan kita sendiri. Tidak mau, tidak percaya, dan macam-macam. Oke, nah kita baca Mazmur 23 ayat 3. Oh, semua sudah hafal tadi, udah baca tuh. Ya, oke deh, baca lagi deh. Semua biar sudah hafal juga nggak apa-apa lah, ya. Tadi Opa udah nyanyiin itu Mazmur 23. Opa belum iniin ya. Belum apa, ayat 3 ya. Bunyinya apa tuh? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bukan karena lain, bukan karena hari sanusa. Karena Yesus. Amin. Ayo lompat ke belakang Roma, ayo. Ayo cepet-cepetan. Siapa yang dapat? Ayo.
Oh, Anda dapat duluan ya. Puji Tuhan ya. Roma 2 ayat 4 bunyinya apa ya? Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Menyepelekan kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Berarti penyertaan Tuhan dari tahun 2020 dalam kita menghadapi COVID, dalam menghadapi segala macam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya semuanya, Tuhan menuntun kita kepada apa? Kita baca ulang lagi, kepada apa? Kepada pertobatan. Apa sih? Yaitu kita meninggalkan kita yang lama, yang kurang percaya dan lain sebagainya, dan menjadi orang yang berubah baru dan percaya total kepada Dia. Bukan percaya setengah-setengah, percaya total. Ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah. Dan di situ diwujudkan atau direaksikan, diproyeksikan dengan sikap kita di saat sedang menghadapi kesulitan. Ada amin? Ya, kita terusin ya. Tetap percaya dan tidak ragu adalah kunci keberhasilan kita. Setuju kan? Mari kita bacanya Markus. Haleluya. Thank you ya. Mau nemenin Opa ya. Yang pagi, yang siang, yang sore, semuanya baik-baik semuanya ya. Markus 1 ayat 15 bunyinya apa? Yo, mana dia tuh? Nah, katanya nyanyi besar berarti Yesus. Amin. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa Opa ambil ini? Karena memang Anda lihat saja sekarang keadaan sekarang. COVID bukan makin mereda. Halo, belum keadaan ekonomi dunia dan lain sebagainya. Nanti kita dengar apa kita nggak tahu. Tapi kita tetap optimis, tetap percaya. 1000 boleh rebah, kanan kiri 10.000 dan sebagainya, kita tetap berdiri. Kenapa bisa? Karena kita bersama dengan Yesus. Terima kasih. Kalau kita sendiri kacau, pasti hancur. Ya, 11, ayo 24. Nah, ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Tuh, ujung-ujungnya doa juga kan ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi jangan mau begitu doa, wala plok, nggak ada. Sabar. Kedengaran? Sabar. Sekali lagi deh, sabar. Pasti. Tuhan kita bukan Tuhan yang tukang bohong. Dia adalah ya dan amin, alfa dan omega. Dan itu Opa ya, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di GSKI Nginden dan cabang-cabangnya semua ini, itu bukan hamba Tuhan apa yang maaf ya yang asal ngejeplak gitu. No. Kita semua berbicara mengenai pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Termasuk Bapak Gembala dan para diaken dan lain sebagainya. Kita semua mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Anda sebagai jemaat juga harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru kita kuat dalam menghadapi segala-galanya. Kalau enggak kita, maka itu Opa pernah ngomong ya, kalau waktu di satu pertunjukan ya, kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain. Opa sering ngomong, jadi pemain, jangan jadi penonton. Jadilah kau pemain dan mainkanlah peranmu sebaik mungkin. Nanti kau lihat luar biasa. Kau dapat minimal tepuk tangan kalau sebagai pertunjukan itu. Iya, pujian dari orang. Ini juga kau dapat tepuk tangan dan pujian dari Tuhan. Kalau kau tetap reaksimu ketika menghadapi kesulitan, kau tetap yes, haleluya, puji Tuhan. Kau enggak piye iki? Entek. Ya entek lah kowe. Amin. Ojo yo. Jangan ya. Tuhan berkati ya. Teruskan ya. Trust me in your time of trouble. Percayalah kepadaku di saat dalam keadaan kesulitanmu, and I will rescue you, and you will give me glory. Haleluya. I will rescue you. Tuhan pasti akan menolong engkau, melindungi engkau, sehingga engkau bisa mengembalikan kepada Tuhan satu glory, pujian. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, begitu beratnya hidup ini, Engkau meluputkan aku Tuhan. Kenapa kok diluputkan? Bukan dengan kecengengan, bukan dengan air mata, bukan dengan emosi, bukan dengan segala kemarahan dan lain sebagainya, tapi dengan tetap mengucap syukur. Itu sehingga Anda bisa memberikan glory kepada Tuhan, karena engkau mengalami di saat engkau sedang mengalami persoalan, maka Tuhan datang menolong engkau dan saya. Ada amin? Thank you. Sedikit lagi ya. Tuhan berkati ya. Haleluya. Nah, jika kita mau mendapatkan apa yang kita perlukan, ingat ya, perlukan ya, atau butuhkan ya, bukan yang kita inginkan ya. Maka apapun yang sedang terjadi, tetap iman kita harus mantap. 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 Yakobus 1. Kita baca ya, Yakobus 1. Mana dia nih, tuh di belakang. Yakobus 1. Ini dia nih. Ada kurang selembar. Oke. Yes, Yakobus 1 ayat 6. Bunyinya apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan, terima kasih, bimbang. Ngerti dong ya, bimbang ya. Berarti nggak percaya tuh. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7-nya tambahin ya. Ayat 7-nya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi bahasanya. Sorry ya. Kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita bimbang. Iso nggak ya? Di PIK ya. Loh, kalau permintaan kita benar, nggak usah banyak sing-sing song-song deh. Tuhan pasti menjawab semua persoalanmu. Terlalu banyak kesaksian dari opa dan oma. Ya, berapa waktu yang lalu harus operasi empedu. Kita juga nggak pegang uang, tapi tetap bisa jalan semuanya. Setelah itu nggak lama lagi oma mesti operasi katarak lagi. Uangnya nggak tahu dari mana, ada aja lagi tanpa minta-minta loh, tanpa bikin pengumuman. Tuhanku dengan Tuhanmu sama kan? Halo, sama kan? Ya podo kan? Ya podo ya wes. Enteni wae. Ya, enteni wae. Teng, itu bahasa Tionghoanya tuh. Opa pernah ngomong kan, teng. Teng itu berarti tunggu, ya. Enteni ya. Itu huruf Tionghoa, satu huruf. Teng itu atasnya cu, bambu. Tengah-tengahnya tu, bawahnya cun, inci. Jadi kalau bambu mau tumbuh tinggi, ya itu harus tunggu dan ditanam di tanah, ya. Nah, kita ditanam di mana? Baru iman kita bisa bertumbuh. You know, haleluya ya. Siti mana ya? Call upon me in the day of trouble. Berserulah kepadaku di saat engkau dalam kesulitan. Opa terjemahan itu, I will deliver you and you shall glorify me. Waduh, tuh Mazmur Piro tuh 50 ayat 15, baca sendiri deh. Kalau kita ada problem, Tuhan sendiri, jangan cari yang lain, panggil. Berserulah kepadaku. Jangan kemana-mana. Jangan lapor sana, lapor sini. Seolah-olah rohani banget deh, minta didoakan. Padahal itu laporan. Bukan opa bilang gak boleh doakan. Bukan mbak boleh tidak minta didoakan. Bukan itu bahasanya. Tapi banyak orang tuh laporan. Dia sedang sulit. Dia sedang mengalami problem. Seolah-olah bahasanya rohani, minta didoakan. Padahal dia sedang bikin pengumuman, minta ditolong. Kalau Anda minta pertolongan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Anda hafal loh. Terkutuklah manusia yang mengandalkan diri kepada manusia. Jadi harus kepada Tuhan. Emang kita gak pernah lihat Tuhan. Ada memang orang yang berkesaksian dia lihat Tuhan, itu urusan dia, opa gak ikut campur. Tapi kita percaya. Berbahagialah orang yang percaya dengan tanpa melihat. Nah itu dahsyatnya luar biasa. Opa gak pernah lihat Tuhan, terus jangan aja. Tapi opa percaya. Dan dalam kenyataan hidup ini memang Tuhan ada. Karena jawaban itu ada terus. Ada aja jalannya. Sekali lagi, apa opa tidak mengalami juga kesulitan? Sama, opa pernah ngomong kan tempoh hari, kita dalam satu perahu loh. Satu perahu. Jadi kalau ini dihantam gelombang ya semua miring, ya miringlah semuanya. Hello. Tapi mari, kalau opa bisa, kenapa Anda nggak bisa? Opa bisa bukan karena opa hebat, bukan.
karena ada Tuhan. Amin. Ya, tuh ada yang tepuk tangan tuh. Kedengeran ya. Terakhir nih ya. Sabarlah, bertekunlah. Fajar pagi pasti berkah. Amin. Ujung-ujungnya kuncinya S-A-B-A-R. Dalam bahasa Tionghoa S-A-B-R apa? Den. Denai, tak tambah nai juga boleh. Denai, tapi kalau satu huruf den. Den itu satu huruf tau, pisau. Di bawahnya sing, hati. Sabar arti dalam bahasa huruf Tionghoa yang diartikan ya, diminta mengerti soal sabar adalah sampai pisau menusuk ke dalam hati, dan hati itu ada 3 titik, itu air mata, sampai keluar air mata karena sakitnya luar biasa, tapi harus tahan terus. Apa Yesus tidak bertahan di kayu salib untuk menebusmu dan menebusku? Hello, apa kita mau sia-siakan semuanya karena kesulitan kita? Kesulitan itu sama dengan semangkuk kacang merah. Kita ganti berkat janji Tuhan di surga dengan kacang merah, kesedihan, kesulitan, kebingungan, kemarahan. Itu semua kacang merah semuanya. Semangkuk kacang merah. Kita mau. Begitu murahankah penebusan Kristus buat engkau dan saya? Halo. Halo. Rejoice always. Amen. Judulnya sederhana ini hari. Tanggal 10 Januari 2021. Untuk teman-temanku di Nginden, Manyar, Suko, Citraland, Gunung Sari, Veteran, and Juanda dan sekitarnya semuanya. Dan juga siapa saja yang sedang melihat online ini, Tuhan berkati semuanya. Sekali lagi ya, Happy New Year semuanya. Maju terus, jangan dikalahkan oleh kesulitan. Rejoice always. Bless you. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and
That's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me a love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.